Jadi politik identitas itu boleh, identitas tidak jelas itu tidak boleh. Ya? Saya ini politik identitas saya Muslim, tapi identitas saya jelas. Jangan dibalik, politik identitas dilarang, tapi berpolitik tanpa identitas diperbolehkan. Yang terjadi sekarang ini berpolitik tanpa identitas. Orang bisa ngajar tanpa harus doktor. Pemberian keterangan palsu yang oleh saksi disampaikan di depan sidang itu sebagai alat bukti yang kuat untuk mengarah kepada impeachment, bahwa selama ini negara dikelola oleh mereka yang mencalonkan dirinya dengan identitas yang tidak jelas, ya. Mau tidak mau saya bukan latah, tapi ini konvensi dari corak pemerintahan oligarki, ya. Oligarki sudah menggenggam kekuasaan. Ini kan cirinya mengabdi pada konsentrasi kekayaan, mengabdi pada penguasa. Buktinya apa? Selama pemerintahan Pak Jokowi, Menteri Keuangan ini kebijakannya tidak berubah, hanya pajak doang. Yang dihajar itu pajak doang, ya. Jadi nampak sekali dia mengabdi itu pada akumulasi dan konsentrasi kekayaan. Nah, celakanya juga karena orientasinya kekayaan, otomatis yang punya kekuasaan sekarang, yang punya pengadilan pun bagian dari itu. Tadi kan sudah saya sebut, salah satu syarat impeachment itu adalah DPR mengusulkan kepada MK, kemudian MK memberikan penilaian, dan kalau nanti diterima, maka dibawa ke MPR, MPR yang akan memutuskan penghentian presiden. Nah, jadi karena sudah begitu, hanya seluruh dunia ini, tadi Bang Refli ada lihat, ya, menjelaskan, hanya di Indonesia, dunia ini yang proses membentuk partai dan proses untuk ikut duduk di DPR itu paling susah. Seluruh dunia ini hanya di Indonesia ini kan jadi anggota Dewan juga. Bayangkan aja, karena partai umat itu dibaku kalau lolos partai-partai. Nah, kembali tadi, kebijakan berorientasi pada akumulasi kekayaan ini jelas kita perlihatkan, misalnya lahirnya undang-undang revisi KPK, lahirnya undang-undang perubahan minerba, yang paling konyol, banyak disinggung orang, lahirnya Perpu undang-undang Cipta Kerja. Ancur ini, karena MK itu satu-satunya lembaga yang dibentuk setelah reformasi untuk mengadili sengketa-sengketa konstitusi, tapi sudah dibredel, kekuasaan DPR sudah diambil alih. Tadi kan Bang Refli sebagai ahli tata negara aja pesimis DPR itu bisa menerima, apalagi mengusulkan impeachment tentang Perpu. Nah, oleh karena itu, sadar atau tidak, ya, bahwa persoalan ini harus kembali kepada yang namanya street justice, ya. Jadi kita harus suarakan terus setiap hari persoalan-persoalan ini, negara ini tidak beres. Dan kembalinya kepada topik diskusi kali ini, implikasinya karena ijazahnya tidak jelas, sampai hari ini pembuktiannya juga tidak pernah bisa, DPR juga tidak bersikap, Presiden tidak bersikap, itu memang muaranya di pengadilan. Kalau tidak pernah ada pengadilan yang membuktikan bahwa itu ijazahnya asli, maka menurut saya syarat bahwa konstitusi dilanggar terutama adalah pemberian keterangan palsu yang oleh saksi disampaikan di depan sidang, itu sebagai alat bukti yang kuat untuk mengarah kepada impeachment, bahwa selama ini negara dikelola oleh
mereka yang mencalonkan dirinya dengan identitas yang tidak jelas, ya. Jadi politik identitas itu boleh, identitas tidak jelas itu tidak boleh, ya. Saya ini politik identitas saya Muslim, tapi identitas saya jelas. Jangan dibalik, politik identitas dilarang, tapi berpolitik tanpa identitas diperbolehkan. Yang terjadi sekarang ini berpolitik tanpa identitas. Orang bisa ngajar tanpa harus doktor. Begitu kira-kira. Selamat. Iya, Dr. Muhammad Taufik. Dr. Muhammad Taufik, Anda melihatnya prosesi persidangan pidana mubahalah dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ini on the track atau seperti apa Anda melihatnya, Dr. Muhammad Taufik? Ya, nanti kita lihat. Tadi saya bilang bahwa hakim ini sebenarnya punya kemandirian karena tidak ada rencana penghukuman. Kalau jaksa ada rentut dan sebagainya, tergantung viral apa tidak. Ya, saya melihat persidangan ini tidak seperti yang mereka harapkan. Di satu sisi ingin mengadili mubahalah, tapi saksi-saksi yang dihadirkan ini nggak ada urusannya dan tidak punya kemampuan akademis untuk mengatakan mubahalah. Paling nanti ahli. Kalau dilihat dari pelapor-pelapornya yang sudah diperiksa sebanyak 6 orang itu, tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa tuduhan mubahalah yang disampaikan oleh tuduhan mubahalah itu melanggar, menodai agama atau menyebar hoax karena berimplikasi pada ijazah palsu, itu tidak pernah terbukti. Karena apa? Tidak pernah ada mekanisme di persidangan yang membuktikan bahwa ijazahnya Pak Presiden Jokowi atau Pak Raja Jokowi, ya, Pak Raja Jokowi gitu, AMPI. Sekarang ini kabinetnya AMPI, anak menantu putra dan ipar, ya, itu harus dikembangkan kabinet AMPI. Ya. Jadi oleh karena itu kalau hakimnya ini lurus-lurus, karena hakim itu tegak lurusnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, diirah-irahnya kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Saya berharap mengatakan bahwa tuduhan mubahalah atau menghina itu tidak terbukti. Karena apa? Tidak pernah ada alat yang membuktikan bahwa ijazah mereka itu benar-benar asli. Kala itu, ya, saya akan sampaikan pesan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini melalui forum ini. Saya menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit bersatu, mengorganisasi diri, membangun poros politik baru anti oligarki, karena hanya dengan cara itu, ya, kita bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini dan menyelamatkan nasib hidup anak cucu kita. Merdeka, ganti presiden. Poros baru namanya poros anti oligarki. Menariknya dari kasus ini, ya, pertama kita lihat dulu konstelasinya. Jadi konstelasinya ini kan awalnya adanya laporan pidana, ya, laporan pidana terhadap mereka berdua, terhadap Gus Nur dan Bambang Tri. Tapi sebelumnya kan dimulai dari gugatan perdata yang diajukan oleh rekan-rekan yang beberapa pengacaranya, salah satunya adalah Ahmad Khosinuddin dan Bang Egy Sujana. Jadi pasalnya adalah tentang ijazah palsu. Nah, tapi ini persoalan ini menjadi menarik. Menariknya apa? Gugatan itu kan belum sampai pada pokok perkara. Artinya gugatan yang diajukan oleh Mas Ahmad Khosinuddin dan Egy Sujana dan kawan-kawan itu kan belum pernah diperiksa pokok perkaranya. Tiba-tiba kemudian ada satu proses tekanan yang akhirnya dicabutlah gugatan itu. Lalu muncullah kemudian peristiwa pidana yang saya juga kaget juga itu. Jadi peristiwa pidana sebenarnya laporan pidana mereka ini kan mubahalah, ya, tetapi pemeriksaan perkara pidana terhadap Gus Nur maupun Bambang Tri ini justru menyangkut ijazah itu, saksi-saksi yang dihadirkan itu ijazah yang ternyata secara faktual kita melihat tidak ada satupun dari saksi yang 6 orang dihadirkan itu mereka mengetahui ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, dalam hal ini Fakultas Kehutanan UGM jurusan perkayuan. Faktualnya itu tidak ada. Kita lihat di dalam sistem hukum acara pidana
pemeriksaan saksi itu bagian dari pembuktian. Di mana diaturnya? Diaturnya di 184 tentang alat-alat bukti, ya. Kemudian yang kedua diatur ketika alat-alat bukti disampaikan di depan persidangan, itu berarti proses pembuktian. Nah, di kedua hal itu, kalau saya melihat tidak nyambung. Di satu sisi mempersoalkan mubahalah, tapi di sisi lain konstruksinya ini konstruksi untuk membela bahwa ijazah itu asli. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan, kalau ini perkara perdata simpel aja, itu paling perbuatan melawan hukum. Tetapi ketika ini menjadi sebuah proses pidana untuk membuktikan keabsahan ijazah dan ternyata orang-orang itu beberapa diantaranya memberikan keterangan yang tidak semestinya, ya, maka apa yang mereka lakukan di bawah sumpah itu kategori adalah memberikan sumpah palsu, keterangan palsu atau sumpah palsu yang ancamannya itu antara 7 sampai 9 tahun. Coba kita analisa ya. Bagaimana mungkin dia bisa membuktikan ketika ditanya hanya tahu pencatatan bahwa seorang Joko Widodo pernah datang ke sekolah ini untuk melegalisir ijazahnya, tapi tidak pernah tahu cerita sekolahnya dari kapan sampai kapan, tidak pernah tahu. Padahal dalam hukum pidana kita pasal 185 pembuktian yang paling kuat di ayat 2 itu apa yang saksi, terdakwa atau ahli terangkan di depan persidangan. Nah, kalau seperti ini berarti kan tidak ada peristiwa yang bisa menunjukkan bahwa persidangan ini untuk membuka, untuk menjelaskan tentang keabsahan keaslian ijazah. Yang ada justru mereka ini memberikan keterangan palsu dan ancamannya kenapa berat? Karena diberikan di depan persidangan dan di bawah sumpah. Ini salah satunya adalah kepala sekolah yang mengatakan bahwa benar itu meyakini ijazahnya asli. Tetapi identitas KTP-nya dengan berita acara berbeda. Ya, identitas KTP-nya itu mengatakan dia itu Kristen, tetapi di dalam berita acara dia mengatakan Islam dan dia tersinggung. Karena itu pengacara memantik dengan pertanyaan arti mubahalah, dia tidak tahu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan di depan sidang ini bukti yang sangat kuat. Karena itu penasihat hukum yang pada saat itu ada di ruang sidang dan para saksi yang menyaksikan jalannya persidangan bisa menjadikan sumpah palsu yang disampaikan di depan sidang ini untuk bahan membuat laporan pidana. Laporan pidananya apa? Pasal 242 tentang pemberian keterangan palsu atau sumpah palsu di depan pengadilan yang ancamannya paling rendah adalah 7 tahun. Saya pikir ini momentum yang paling penting. Lalu bicara substansi, bagaimana kalau menjelaskan sebuah ijazah, ternyata orang yang menerangkan saja itu keterangannya juga palsu. Berarti tidak pernah terjadi pembuktian adanya ijazah yang asli, ya. Jadi sidang kampus saya meyakini dan dari awal saya sudah sampaikan kepada teman-teman ketika di Polresta Surakarta, saya meyakini ini adalah cuman prototipe saja. Jadi dan benar ternyata mereka diperiksanya di Polresta Surakarta bukan di Mabes Polri dan nampaknya seragam. Bagaimana mungkin pada hari yang sama 22 orang diperiksa oleh seorang penyidik? Ini sesuatu yang muskil ya, hampir tidak terjadi. Oleh karena itu, konstruksi awal ini adalah memenjarakan Gus Nur dan Bambang Tri dengan mubahalah, tetapi di persidangan justru dibuka tentang ketidakaslian ijazah. Ya, jadi ini momentum strategis yang secara sadar atau tidak justru menguntungkan Gus Nur dan Bambang Tri. Tetapi yang saya curigai, kan tidak lazim ya di pengadilan kita ini ketika seseorang sudah ditahan di polisi, ditahan di jaksa, tiba-tiba hakim membebaskan. Walaupun secara hukum acara itu boleh. Gitu. Begitu Cak Slamet pendapat saya. Ya, apa artinya berbagai dinamika dengan silih bergantinya penilaian mengenai di antara persoalan perdata pidana perdata terkait dengan keberadaan legal standing Presiden kita Jokowi, menurut Anda, Dr. Muhammad Taufik? Ini implikasinya sangat serius ya. Kalau ternyata dia tidak bisa membuktikan keaslian ijazahnya, ya, yang dipakai mendaftar, karena di dalam persidangan itu jelas
ibu kepala sekolah itu menjelaskan didatangi utusannya untuk melegalisir ijazah dalam rangka mencalonkan pilpres begitu. Nah, artinya ketika ini dipakai perangkat pilpres, berarti dari awal dia menggunakan ijazah atau surat keterangan palsu. Karena ketika disumpah sebagai presiden pun dia juga disumpah di bawah Al-Quran. Nah, artinya apa implikasinya bagi ketatanegaraan? Berarti kalau orang yang disumpah, orang yang membuat janji, ternyata janjinya, sumpahnya palsu karena didasarkan pada ijazah palsu, ya berarti produknya itu tidak sah begitu. Ya, produknya itu tidak, karena produknya tidak sah, implikasi yuridisnya ini kalau negara ini masih tertib, mekanismenya adalah impeachment. Impeachmentnya bagaimana? Anggota DPR ya menggunakan haknya mendaftarkan perkara ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan impeachment. Nanti DPR dan Presiden diberikan kesempatan sama untuk membuktikan kalau ternyata apa yang disampaikan oleh DPR itu benar, maka produk itu nanti dibawa ke MPR, MPR yang akan membatalkan pengangkatan presiden. Mekanismenya seperti itu. Jadi kalau awalnya ini mubahalah ternyata kemudian berimplikasi pada pembuktian ijazah dan ternyata tidak ada satupun saksi, dan saya meyakini sampai terakhir tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu asli atau palsu, karena untuk bisa dibuktikan itu sebuah ijazah atau sebuah benda itu palsu harus ada aslinya. Nah, pertanyaannya aslinya di mana? Jadi siapapun yang merasa dirinya hebat, apakah dia ahli pidana, ahli forensik, ya, kalau tidak bisa menyandingkan yang asli ini, yang palsu ini, berarti itu semuanya palsu. Karena asli itu pasti satu. Dan tidak mungkin tiba-tiba ada kopi, ada duplikasi, kalau tidak ada aslinya. Jadi implikasi ketatanegaraannya sangat serius. Apa produk yang ditandatangani itu tanggung jawab yang bersangkutan pribadi. Karena tanggung jawab pribadi, ya utangnya nanti urunan saja. Urunan Pak Jokowi dengan keluarganya dan para menteri, bukan kepada rakyat Indonesia. Begitu implikasi yuridis ini serius begitu. Ya. Yeah.